Baik, kita mulai ya dengan cepat selesainya. Dan biar maksimal waktunya. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ya. Selamat malam, Pak. Ya. Ya, kemudian kalau kita lihat di learning sudah sampai pertemuan ke 12-an ya sekarang ya. Nah, kalau di BAP sudah 13 sih di BAP. Jadi tinggal 2 lagi ya. Selesai ya. Nah, di pertemuan hari ini kita membahas tentang konsep penambangan data menggunakan teknik association rule, ya. Yang nantinya secara garis besar kita akan menggunakan sebuah metode a priori, ya. Jadi dalam association rule itu banyak algoritmanya. Ada a priori, ada frequent pattern mining, ada soft frequent pattern mining, ada frequent pattern growth, gitu ya, FP growth dan sebagainya. Ya. Yang paling gampang kita pahami adalah a priori. Gitu. Nah, nanti di dalam outline-nya adalah nantinya pada sesi hari ini nanti kita akan belajar menambang data terutama pada data transaksi. Jadi ketika ada suatu barang itu lebih banyak dibeli bersamaan dengan barang apa gitu. Artinya kebersamaan barang-barang yang dibeli itu akan digunakan untuk kita prediksi di masa yang datang. Misal ketika orang membeli Indomie, juga misal orang membeli saus kecap gitu. Artinya nanti di masa-masa yang akan datang, maka saya akan mengadakan stok yang sama antara Indomie dan saus kecap. Nah, kalau dari sisi manajemen rak, yang mungkin saya pernah share sebelumnya, maka rak Indomie dan rak saus kecap sebaiknya dijauhkan. Supaya ketika orang sudah membeli Indomie, maka ketika menuju rak saus kecapnya, lalu melihat produk lain, maka dia juga akan membeli produk yang lainnya. Namun, Indomie dan saus kecapnya tetap terbeli. Itu ya, itu konsepnya. Kita mulai sekarang. Kelihatan fontnya, tulisannya? Oh, ini kelihatan nggak tulisannya? Fontnya, halo? Pastikan. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Jadi definisi dari association rule ini adalah sebuah kumpulan transaksi yang nanti akan digunakan untuk menemukan sebuah aturan untuk memprediksi kemunculan item atau barang berdasarkan kemunculan item-item lainnya pada suatu transaksi. Jadi perhatikan, intinya di sini adalah kita memprediksi kemunculan suatu barang atau item berdasarkan kemunculan dari item atau barang lainnya. Prinsipnya adalah kemunculan bersama, bukan kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat ya. Di sini adalah kemunculan bersama. Mereka seperti ini. Misal di sini ada 5 transaksi. Ketika pembeli pertama membeli susu dan roti, pembeli kedua membeli roti, pampers, bir dan telur, dan seterusnya sampai pembeli kelima. Dari sini ternyata ada sebuah rule. Ketika orang membeli pampers, juga ada pembeli juga membeli minuman bir. Ini contohnya di luar negeri ya. Maka ada contoh bir di sini. Kalau di kita kan agak tabu dan memang tidak terbiasa kita menggunakan minuman bir kan bagi yang muslim gitu. Terus ketika orang membeli susu dan roti juga membeli telur dan soda. Nah, ini sebuah keterkaitan. Artinya stok pampers dan stok bir akan diadakan secara bersamaan, atau stok susu dan stok roti akan diadakan bersamaan dengan stok telur dan soda. Dari sisi penempatan raknya, rak susu dan roti ditempatkan berjauhan dengan rak telur dan soda. Itu ya. Nah, untuk memahami dari konsep association rule ini, maka ada beberapa istilah yang perlu kita pahami di awal supaya kita bisa mengembangkan ke dalam tahapan nanti a priori di algoritmanya. Ini dia tentang definisi frequent atom set. Sebentar, kelas kita ada 50, cuma 8 yang hadir ya. Ini berapa mana nih? Saya sebentar di grup ya.
Ya, kelas kali ini jadi dilema ketika saya mengajar kelas karyawan. Kenapa? Karena saya sudah mendengar meet, tapi yang hadir nggak sampai separuh gitu ya dari waktu. Maka saya coba di grup WA mau diperhatikan ya. Jadi pilihan tidak hanya dari project, tugas luas, namun juga dari keaktifan gitu ya. Ketika tim misalnya jarang hadir, ketika saya cek di meet-nya, nanti akan mengurangi nilainya nanti. Kalau memang absensi kan tidak jadi tolak ukur ya. Tapi saya punya pemenang untuk mengurangi poin akhir ketika Anda jarang hadir di meet ini. Baik. Kehadiran ini sebagai bukti kalau Anda tuh menghargai saya untuk mengajar gitu ya, karena sudah makan waktu di sini. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang item set di sini. Kalau set adalah suatu himpunan, item adalah barang, artinya himpunan yang berisi sekumpulan barang. Artinya item set ini perhatikan adalah suatu sekumpulan satu atau lebih item, gitu ya. Jadi item set perhatikan adalah suatu sekumpulan satu atau lebih item. Nah, contohnya perhatikan di sini adalah ini ada kurung perawal, ada milk, bread sama diaper, ada susu, ada roti, ada pampers. Artinya item set ini berisi 3 item, yaitu ada susu, roti, dan pampers. Nah, nanti ada namanya K item set. Yakni suatu item set yang berisi sejumlah K items. Nah, kalau dalam contoh ini ada berapa item tadi? Lalu, ada berapa item? Ada? Ayo. Contoh ini ada berapa item? Masih memperhatikan kayaknya. Halo, selesai kedengaran? Halo? Ini ada berapa item? Pak. 3, Pak. 3. Berarti kalau K item set, berarti ini K-nya nanti diganti dengan 3, itu maksudnya. Berarti 3 item set. Artinya item set ini berisi sejumlah 3 item. Kayak 3. Begitu ya, Steven ya, atau yang lainnya. Baik, Pak. Ya. Bentar, Mas, banyak yang baru join, sebentar saya proof dulu. Nah, nanti ada namanya support count ya. Count kan jumlah, support ya. Support ini perhatikan adalah support count ini adalah ringkasnya frekuensi kemunculan dari suatu item set. Nah, tadi item set adalah suatu sekumpulan satu atau lebih item. Ini namanya 3 item set. 3 item set, karena item set berisi sejumlah 3 item. Nah, berapa frekuensi kemunculannya? Itu namanya adalah support count. Perhatikan, simbolnya dengan to ya. Ini kalau dalam ilmu fisika, kalau dulu pernah belajar fisika di SMP SMA, ini to ya. To dalam kurung berawal milk, bread, dan diaper, artinya berapa frekuensi kemunculan dari item set yang berisi 3 item, yakni milk, bread, sama diaper. Nah, dari 5 terasi ini ternyata ada di terasi yang keempat dan kelima, yakni ada bread, milk, sama diaper yang keempat, dan yang kelima juga ada bread, milk, dan diaper. Artinya berapa terasi yang berisi 3 item ini sekaligus, atau yang mencakup 3 item ini. Kalau yang pertama hanya bread, milk saja, diaper yang nggak ada, berarti nggak bisa. Kalau yang kedua hanya berisi bread sama diaper, betul nggak? Milknya nggak ada kan, maka nggak bisa. Yang ketiga hanya milk sama diaper, breadnya nggak ada, maka juga nggak bisa. Yang berisi 3-3 sekaligus itu terasi keempat dan kelima. Maka perhatikan support count ini ada 2, yaitu terasi keempat dan kelima. Sampai sini bisa dipahami ya, support count ya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya tentang support ya. Nanti kalau support count adalah jumlahnya, kalau support perhatikan adalah perbandingan transaksi yang berisi sekumpulan item atau item set dibandingkan dengan total transaksi. Oke. Jadi perhatikan di sini, support simbol dengan S, support dari transaksi yang berisi milk, bread, sama diaper. Tadi ada 2. Dua dari mana, Pak? Ya tadi ini. Transaksi yang berisi milk, bread, sama diaper kan tadi transaksi di 4 dan kelima. Sama dengan ini ya, support count. Sedangkan total transaksinya ada 5 record, maka 2/5 supportnya.
Jelas Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya semuanya ya. 2/5. 2/5 berarti berapa persen? 2/5 berarti 0,4 ya. Sama dengan 40%. Ada juga yang menyatakan persen ya. Nah, kalau frequent atom set perhatikan, adalah suatu atom set yang nilai supportnya di atas atau sama dengan batas minimum supportnya. Nanti ada namanya frequent one atom set, frequent satu atom set. Artinya nanti akan ada suatu level yang hanya berisi satu atom. Lalu ada frequent dua atom set. Artinya di level berikutnya itu berisi dua atom, dua atom, dua atom. Ada frequent tiga atom set. Nanti berarti di level berikutnya akan berisi tiga atom, dan seterusnya sampai 4, 5 dan seterusnya. Nanti ada namanya frequent ke atom set. Di sini ada frequent satu atom set, dua atom set seperti itu. Harusnya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Lanjut, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak, Yep. Pak saya mau tanya itu Silakan. yang support count itu itu Ya. dari mana ya Pak? Oh iya, saya coba ulang ya. Jadi support count ini perhatikan adalah transaksi, ini simbolnya to ya. Transaksi yang mencakup tiga atom ini, yaitu milk, bread, sama diaper. Milk, susu, roti, dan pampers ya. Di sini perhatikan ada 5 transaksi ini yang berisi susu, roti, dan pampers secara sekaligus, itu hanya di transaksi keempat dan kelima. Gitu ya. Transaksi ketiga hanya milk sama diaper. Breadnya nggak ada, maka nggak bisa. Transaksi kedua hanya berisi bread sama diaper juga. Milknya nggak ada. Yang pertama hanya bread dan milk, diapernya nggak ada. Artinya yang harus berisi tiga atom ini. Kebetulan di 4 dan 5 kan, maka ada 2 transaksi kan, maka 2 di sini. Gitu ya Putri ya. Jelas? Maaf. Ya Pak, jelas. Makasih Pak. Oke. Yang lainnya? Ada pertanyaan silakan. Atau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, dalam konsep penambangan data menggunakan association rule ini, nanti perhatikan ada suatu implikasi dari suatu ekspresi atau kondisi. Di mana ketika ada barang X, maka juga orang akan membeli barang Y. Gitu ya. Jadi di mana X dan Y ini adalah atom set. Jadi X ini adalah barang, Y ini juga barang. Nah, karena ini atom set, maka X bisa berisi sekumpulan barang. Jadi X dan Y adalah sekumpulan barang. Perhatikan seperti ini. Contohnya perhatikan, di sini ada atom set, di sini ada 2 atom, yaitu milk dan diaper. Yang ini hanya 1 atom, bir. Artinya apa? Oh, ketika ada pembeli yang melakukan transaksi membeli barang susu dan pampers, maka juga membeli bir. Ini mohon contohnya di luar negeri ya, karena maka ini ada kata bir di sini dari buku di luar negeri. Jadi ini perhatikan artinya X-nya adalah X milk dan diaper, ini X, gitu ya. Y-nya adalah birnya saja. Gitu ya. Nah, nantinya perhatikan dari rule ini, jadi perhatikan output dari pendekatan association rule ini nanti seperti sebetulnya. Inilah contoh rule seperti ini, rule. Jika orang membeli barang milk dan diaper, maka juga orang membeli barang bir. Ini rule-nya, ini rule pertama. Rule itu aturannya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa menghasilkan rule seperti ini, nanti ada tahapannya. Nah, bagaimana kita mengukur rule-nya yang dihasilkan? Apakah ini sudah valid? Apakah sudah akurat? Nah, dalam pendekatannya, untuk mengukur atau menguji dari rule yang kita hasilkan, nanti diukur menggunakan 2 rumus. Yang pertama adalah support, yang kedua adalah confidence. Support sama dengan yang tadi di sini, perhatikan. Support sama dengan ini, sama. Ya, sama dengan tadi ini, 2/5 ini sama. Jadi support adalah perbandingan dari satu transaksi yang mencakup atom X dan Y dibagi dengan total transaksi secara keseluruhan. Ya, jadi perbandingan dari suatu transaksi yang mencakup atom X dan Y dibagi dengan total transaksi keseluruhan. Nah, confidence, perhatikan, confidence kan keyakinan ya, apakah rule-nya akan terbukti, keyakinan kita. Nanti akan digunakan untuk mengukur, jadi confidence adalah suatu pengukuran untuk mengukur seberapa sering atom dalam Y itu muncul dalam suatu transaksi yang juga mengandung X. Saya ulang, perhatikan. Confidence adalah pengukuran untuk mengukur seberapa sering atom dalam Y muncul dalam transaksi yang juga mengandung X. Nah, biar nggak bingung, langsung masuk ke contohnya seperti ini perhitungannya.
Nah, ini dia, perhatikan sebentar. Ada yang baru join nih. Baik, masih dengan 5 transaksi yang tadi ya. Ini berarti transaksi pertama ada orang membeli roti dan susu. Transaksi kedua orang membeli roti, pampers, bir, dan telur dan seterusnya. Sampai transaksi kelima. Nah, perhatikan. Ini sebagai contoh di sini dari 5 transaksi ini muncul terus seperti ini. Nah, nanti bagaimana membuat rule-nya? Nanti ada namanya algoritma a priori untuk membuat rule-nya nanti. Sekarang sebagai contoh sederhananya dari 5 transaksi ini dihasilkan sebuah rule seperti ini. Oh, perhatikan. Ada yang baru join juga. Ketika ada orang membeli susu dan pampers, juga orang membeli bir. Perhatikan. Nah, tadi masih ingat, jika ada X, maka orang membeli barang Y. Inilah X-nya. X adalah mix sama diaper, Y-nya adalah bir. Gitu ya. Artinya apa? Supportnya perhatikan di sini adalah tadi total ini to ya. Total adalah support count. Support count dari transaksi atau jumlah dari transaksi yang berisi milk, diaper, sama bir. Perhatikan, tadi definisi di support ya. Perbandingan dari transaksi yang mencakup atom X dan Y. Perhatikan di sini. Ini assumption rule adalah suatu ekspresi atau kondisi jika ada atom set X, maka juga orang membeli barang atom set Y. X maka Y. Perhatikan. Di sini perhatikan, X-nya adalah milk sama diaper. Ini X-nya. Y-nya adalah birnya. Jika perhatikan, support tadi di atas definisinya adalah perbandingan transaksi yang mencakup atom X dan Y. Perhatikan definisinya. Sehingga di sini supportnya perhatikan adalah to dari support count dari transaksi yang bersih milk sama diaper, ini adalah X-nya dan birnya adalah Y-nya. Artinya hitung transaksi yang berisi milk, diaper, sama bir. Perhatikan, kenapa ada dua? Kita cek di sini. Dari transaksi di sini yang mencakup item milk bersama bir secara bersamaan itu hanya di transaksi yang keempat dan kelima. Betul ya, dua ya. Sedangkan ini harga mutlak T, ini adalah total transaksinya. Disimbolkan positif. Artinya, kalau harga mutlak berarti selalu positif ya. Maka per 5. Kenapa 5? Karena ada 5 transaksi. Maka supportnya perhatikan 2 per 5, yaitu 0,4. 0,4 berarti 40%. Artinya, supportnya 40%. Gitu ya. Nah, yang bagus yang mana Pak? Yang bagus supportnya harusnya 100%. Artinya dia muncul di sebuah transaksi itu yang bagus. Ini berarti hanya 40%-nya. Gitu ya, dari keseluruhan transaksi. Nah, confidence perhatikan di sini. Confidence adalah mengukur seberapa sering atom dalam Y yang muncul dalam suatu transaksi yang juga mengandung atom set X. Perhatikan ini dia. Saya perhatikan confidence rumusnya adalah tadi support count total transaksi yang berisi milk, diaper, dan bir. Ini sama dan ini sama. Nah, sekarang per bukan dibagi dengan total transaksi, namun dibagi dengan X-nya. Perhatikan tadi definisinya, yang mengandung X, maka perhatikan dibagi dengan X-nya. Apa X-nya? X-nya milk sama diaper, maka support count atau total transaksi yang berisi milk sama diaper. Maka perhatikan tadi ini sama dan ini, maka 2. Ini kenapa 3? Perhatikan kita cek di atas. Transaksi yang berisi milk sama diaper, itu di transaksi yang kedua, milk diaper transaksi yang ketiga, milk diaper, dan transaksi yang keempat, milk diaper, dan kelima. 2 per 3, maka 0,67, 60%. Yang bagus, confidence-nya harusnya 100%. Artinya, dia muncul secara berbarengan di semua transaksi. Sampai bisa dipahami? Rekan-rekan, Bapak Ibu, support sama confidence. Silakan, konfirmasinya. Saya mencoba pelan, yang penting bisa dijelaskan dengan itu ya. Kalau pertanyaan, silakan tanyakan aja. Ayo, ada pertanyaan? Support confidence. Nantinya rekan-rekan akan sering menggunakan support confidence dalam membangun konsep assumption rule ini ke depannya. Ini harus dipahami dengan clear ya sampai dari awal. Mohon dipahami dulu. Silakan jika pertanyaan. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, Yap, silakan. itu mau nanya, Silakan. yang milk diaper birnya itu yang support itu yang nomor 3 sampai yang nomor 4 ya Pak? Support itu yang mana, Mas? Milk sama Yang, diaper itu? Yang 2 per 5 Pak. Oh, yang 2 per 5? Iya, kenapa? Itu yang nomor 3 sampai yang nomor 4 isinya Pak. Yang 2-nya itu nilai 2-nya itu. Oh, bukan, maaf. Nilai 2 ini perhatikan adalah transaksi yang berisi milk, diaper, sama bir.
Iya. itu ada di interaksi yang ke 3 sama 4 bukan, Pak? milk dihapus sama bir ya. Iya. 45, Pak. Bentar. Milk dihapus sama bir ya. Sebentar saya cek dulu. Milk dihapus sama bir betul 3. Milk dihapus sama bir 3 dan 4. Betul 3 dan 4 betul. Terima kasih. Oh, bukan 4/5 ya. Tadi kan Iya. kalau 4/5 kan terasi yang berisi milk, bread sama diaper. Beda nih ya Iya. sekarang ya fokusnya ya. Terima kasih. Saya koreksi ya. Terima kasih. Nah sekarang perhatikan. Ini itemnya berbeda sekarang. Sekarang kan milk dihapus sama bir kan. Betul ya. Iya. Jadi 3 dan 4. Memang sama-sama 2 sih, tapi di terasinya berbeda. Begitu ya, Reza ya. Terima kasih ya koreksinya. Sertifikat jelas? Maaf, tadi Jelas, Pak. Maksudnya 3 dan 4, Pak. Salah Iya. sebut. oh gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak saya lanjut. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Lanjut dulu ya. Confidence jelas ya, confidence. Pokoknya perhatikan ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Maka confidence perhatikan ada support con, tolak terasi yang berisi X dan Y. Maka build sama diaper ini X-nya, Y-nya adalah build-nya. Gabung. Berapa itu terasi yang berisi 3 term ini? Dibagi dengan terasi yang berisi X-nya saja. X-nya sekarang build sama diaper, maka ini dibagi ini. Gitu, karena ini sebagai X. Sudah contoh di sini. 2/3. 3 dari terasi yang berisi sama diaper. Kita saya rekan-rekan ya. Lanjut ya. Bisa lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Baik, lanjut. Nah, dalam nanti penerapannya dalam sebuah assumption rule mining task ini, target akhir dari suatu rule yang dibangun dari sekumpulan transaksi T ini harus memenuhi syarat sebagai berikut. Artinya, rule yang nanti kita akan pakai dalam pembuatan keputusan di misal tadi di Giant, di Carrefour ataupun di tempat riset kita, maka nilai supportnya harus lebih dari atau sama dengan dari nilai ambang batas minimum supportnya. Artinya nilai support yang nanti kita gunakan harus di atas dari nilai minimum supportnya. Min itu minimum maksudnya. Sedangkan confidence-nya harus nilainya di atas atau sama dengan dari nilai ambang batas minimum confidence-nya. Nah, nanti coba saya jelaskan dalam foto biar lebih paham. Ini dia perhatikan. Nantinya perhatikan dari rule yang tadi di atas di sini perhatikan dengan milk dia bersama bir. Ini ternyata nanti kalau dikembangkan maka akan menjadi 6 rule. Kita rubah kombinasinya sekarang milk diaper X-nya, Y-nya bir. Sekarang milk sama bir jadi X, Y-nya hanya diaper ini. Ini dirubah sekarang. Itemnya diganti item, sekarang dikombinasi menjadi 6 rule seperti ini. Gitu ya. Kita perhatikan ketika dihitung nilai supportnya itu sama semua. Nanti akan kita jelaskan bagaimana menghitung support 0,4. Confidence-nya perhatikan itu berbeda-beda. Nah, dalam penerapannya kalau kita menggunakan teknik assumption rule ini itu biasanya kita sudah tetapkan di awal berapa nilai minimum supportnya. Misal kita gunakan 40%. Lalu berapa nilai minimum confidence-nya? Misal nilai minimumnya misal saya gunakan 60%. Artinya apa? Maka rule yang bisa kita pakai dalam pembuatan keputusan di tempat perusahaan kita berarti hanya rule yang pertama. Tadi perhatikan confidence-nya minimal 60% dan supportnya minimal 40%. Maka rule yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Rule yang dua terakhir tidak dipakai. Kenapa? Karena confidence-nya di bawah dari 60%. Jelas Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya? Halo? Artinya rule ini tidak semua dipakai. Nanti kita akan filter rule-nya. Tadi misal nilai minimum supportnya misal 40%, artinya 0,4. Confidence-nya nilai minimumnya 60%, artinya nilai yang memenuhi adalah berarti rule yang pertama ini 67 di atas dari 60. Rule kedua ini 1 bersatu persen, ketiga dan keempat. Tapi berarti 4 rule teratas yang kita akan gunakan dalam pembuatan keputusan di Giant atau di Hero. Baik, lanjut ya. Nah, ini perhatikan aturan yang berasal dari atom set yang sama. Tadi ini kan ini sebenarnya atomnya sama ya tadi ya. Milk sama diaper sama bir ya. Ini kombinasinya seperti ini. Itu ternyata nanti akan memiliki nilai support yang sama. Tetapi dapat memiliki kepercayaan atau nilai confidence yang berbeda. Nah, dalam membangun sebuah assumption rule, perhatikan
ada 2 tahap dalam membangun rule-nya, perhatikan. Sebelum rule itu terbentuk, yang pertama perhatikan, kita harus membangun namanya frequent atom set generation, artinya membangun suatu frequent atom set. Syaratnya perhatikan, atom set yang akan dibangun harus nilai supportnya di atas atau sama dengan nilai minimum supportnya. Nah, nantinya setelah kita membangun atom setnya yang sudah memenuhi dari nilai minimum support ini, maka kita akan buat rule, perhatikan. Rule, perhatikan, akan di-generate atau dihasilkan dengan nilai confidence yang tinggi dari setiap frequent atom set, di mana setiap rule adalah percabangan secara biner, gitu ya. Jadi perhatikan dalam frequent atom set nanti akan terbentuk suatu cabang-cabang yang cabangnya hanya berisi 2 cabang, itu maksudnya di sini. Biner kan 2 cabang pada setiap frequent atom set. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalam tahapan a priori lebih jelasnya di sini. Nah, dalam membangun frequent atom set nanti ternyata membutuhkan suatu algoritma atau kompleksitas algoritma yang tinggi. Nah, dalam dunia ilmu komputer atau informatika, kompleksitas algoritma itu diukur dengan namanya Big O. Perhatikan, ini hanya untuk pengetahuan saja, gitu ya. Tidak akan saya ujikan, tapi ini untuk pengetahuan. Jadi Big O ini adalah suatu konsep untuk mengukur seberapa kompleks algoritmanya. Kompleks maksudnya gimana sih, Pak? Ketika algoritma itu kompleks, maka biasanya pengolahannya membutuhkan waktu yang lama dan biasanya menggunakan memori yang tinggi. Itu berarti kompleksitasnya itu tinggi. Nah, kompleksitas algoritma ini perhatikan, ini dengan brute force algorithm ini ya. Itu diukur, perhatikan, dengan namanya nanti ada N. Artinya apa? Semakin banyak jumlah transaksinya, maka akan semakin kompleks algoritmanya. Yang kedua perhatikan adalah W. Semakin banyak jumlah atom-atomnya, maka akan juga meningkatkan kompleksitas algoritma. Di antara adalah W ini, W tadi ini atom, M ini perhatikan, M adalah jumlah kandidatnya. Apa itu kandidat? Ini adalah kandidat dari frequent atom set. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang untuk mengukur kandidatnya nanti ada namanya a priori, perhatikan sini. Ini a priori nama algoritma ya. Kemudian Anda sudah belajar ada namanya chart, dalam klasifikasi ada chart, ada naive Bayes, ada tree, ada edit tree, itu suatu algoritma di klasifikasi. Nah, dalam assumption rule ada namanya a priori sekarang. Nah, ini prinsip a priori. Jika suatu atom set sudah memenuhi nilai minimum support, maka semua subset yang berisi atom set tersebut juga pasti memenuhi nilai minimum support. Perhatikan, kalau kita berbicara sebaliknya, kalau ada suatu atom set yang tidak memenuhi nilai minimum support, maka semua subset setelahnya juga tidak memenuhi nilai minimum support. Ini tolong dipahami dulu ya. Nah, nilai support dari suatu atom set tidak pernah melebihi dari nilai support dari suatu subset. Ini dia. Jadi nilai support dari suatu atom set tidak akan pernah melebihi dari suatu subset dari suatu subset. Mungkin biar langsung contohnya biar paham di sini. Nah, ini dia, perhatikan. Nah, a priori perhatikan, nanti kan buat seperti ini sebetulnya, ringkas algoritmanya. Mohon dipahami, yang pertama itu nol artinya adalah kita sebelum dilakukan pembuatan frequent atom set. Di tahap pertama perhatikan, kita membangun namanya frequent one atom set atau frequent satu atom set. Artinya kita membangun sebuah frequent yang hanya berisi satu atom. Maka perhatikan ketika kita membuat A, B, C, D, maka akan ada A saja, B saja, C saja, D saja, dan E saja. Ini namanya adalah frequent satu atom set. Dari A, B, C, D ini nanti kan dikembangkan menjadi 2 atom set. Namanya adalah frequent 2 atom set atau frequent 2 atom set. Ini AB, AC, AD dikombinasi ya, AB, AC, AD. Ada AE, lalu ada BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Nah, ini namanya adalah frequent 2 atom set. Ini dikembangkan lagi menjadi frequent 3 atom set. Ada ABC, sekarang yang berisi 3 atom. Tapi sekarang adalah A itu 1 atom, B itu 1 atom. Maka sekarang ketika ABC berarti ini 3 atom. ABC, ABD, AB, dan seterusnya. Ini sekarang menjadi 4 atom. Ada ABCD, ABC, ini kombinasi sampai menjadi 5 atom. Nah, ini akan berhenti sampai 5. Kenapa? Karena di tahapan akhir ini sudah terakhir memenuhi nilai minimum support. Kalau ABCD kan sudah 5 atom ya. Kalau dibuat 6 bisa nggak? Nggak bisa, karena ini terakhir
hanya berisi 5 item. Maka kalau dibuat sampai 6 item kan tidak bisa karena sudah sampai 5 item. Nah, perhatikan, maksud dari garis yang di border ini, yang garis putus-putus ini, ketika AB-nya ini infrequent perhatikan artinya adalah AB ini jumlah minimum supportnya atau jumlah dari kemunculan interaksinya itu di bawah dari nilai standar minimum supportnya. Maka ABC, ABD, ABCD sampai ABCDE artinya subset dari frequent item set yang berisi atau mengandung AB itu juga infrequent, artinya tidak memenuhi nilai minimum support. Sehingga ini nanti akan diprune, akan dipangkas, akan dihilangkan. Sampai bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Jadi bayangkan kalau rekan punya barang, ini berarti barang susu tadi, ini barang Brilk, barang telur, barang Pampers, ini berarti item ABC ini adalah alias dari barang sebetulnya. Nah, ini dikombinasikan. Gitu. A dengan B, A dengan C. Gitu. Nanti akan cek frekuensi kemunculannya. Ketika AB ini kemunculannya di bawah tadi supportnya, gitu, maka nanti ini juga yang berisi AB itu juga tidak memenuhi dari nilai supportnya, maka namanya infrequent. Ya. Sehingga akan diprune, akan dipangkas, dihilangkan. Selanjutnya bisa dipahami ya, maksud gambar ini. Halo? Mohon konfirmasinya. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya, nanti akan coba saya jelaskan dalam contoh yang lebih bisa dipahami. Sebentar. Nah, ini dia. Ini kalau membuat algoritmanya, ini contoh dari penerapan dari a priori. Nanti dari ini akan coba saya dapatkan program a priori pakai Java, Anda tinggal pakai silakan. Gitu ya. Nah, ini dia, nanti ada namanya FK adalah frequent K item set, tadi ada frequent 1, item 2, item sebagainya. Nanti ada namanya LK, L adalah kandidat. Kandidat K item set. Yang namanya kandidat, dia bisa dihapus, artinya ini masih kandidat. Kalau frequent sudah pasti yang memenuhi nilai support. Kalau kandidat, ada kemungkinan dia akan dihapus karena tidak memenuhi nilai support. Kemudian perhatikan, dibuat nilai awal K-nya sama dengan 1, kemudian dihasilkan frequent one item set, ini dia. Kemudian akan di-repeat, akan di-looping, sampai nilai frequent K-nya itu empty, kosong. Artinya ketika sudah, misal tadi di frekuensi yang kelima sudah stop ya, artinya di frekuensi yang keenam itu kosong. Kenapa? Karena tidak memenuhi item supportnya. Maka dalam looping ini perhatikan akan dibuat ini dia. Generate candidate generation akan dibangun sebagai akan dibuat kandidat-kandidatnya. Kemudian kandidatnya di pruning. Pruning itu dipangkas, artinya dieliminasi, dihapus itu maksudnya. Misalnya kita menyediakan 5 item. Ketika item yang terakhir misal nilainya itu di bawah dari minimum support, maka dia akan di pruning, akan dihapus, dipangkas. Kemudian hitung supportnya di sini, ya. Found the support of each candidate, hitung supportnya setiap kandidat, gitu ya. Kemudian ini ada candidate elimination. Nah, ini juga sama untuk menghapus dari kandidat yang nilainya tidak memenuhi nilai support. Kalau belajar coding mungkin Anda kurang paham ya. Saya masuk dalam contoh, perhatikan biar bisa dipahami. Nah, dari gambar di sini perhatikan untuk yang ini. Nah, ada yang perlu join sebentar. Sebentar, aduh, loadingnya dulu. Jadi saat ini perhatikan, mohon diabaikan dulu yang ada rule-nya di bawah ini. Read to gitu. Ini diabaikan dulu aja, gitu ya. Ini diabaikan dulu, nanti akan jelaskan nanti. Anda mohon fokus ke tabel ini, perhatikan. Tabel ini dari buku Hong Budu yang saya sadur. Perhatikan ini ada berapa transaksi ya, lu? Ada berapa transaksi? Ada 4 transaksi. Nah, ketika transaksi yang pertama itu membeli apple, soda, dan DVD. Transaksi yang kedua membeli roti, soda, dan telur. Transaksi ketiga membeli apel, roti, soda, dan telur. Yang keempat hanya roti dan telur. Lalu sampai sini sudah pahami? Jadi mohon perhatikan, yang ini diabaikan dulu aja, gitu. Anda fokus ke datasetnya. Artinya hanya dapat transaksi ini teman-temannya. Jelas ya, rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya. Halo. Jelas, Pak. Ya, baik. Nah, dari transaksi ini perhatikan, ini ya. Saya sudah menentukan, dari bukunya itu ditentukan nilai minimum supportnya itu sama dengan 2. Artinya apa? Berarti
harus muncul minimal di 2 transaksi. Perhatikan, angka 2 ini maknanya adalah atom-atom yang kita akan bentuk, nanti frekuensi atom setnya harus muncul minimal di 2 transaksi. Kalau saya di 3 boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kalau 1 terlalu sedikit ya, biasanya sih jangan terlalu sedikit biasanya. Ini 2 berarti, makanya perhatikan, kenapa 50%? Totalnya ada 4 transaksi, karena 2 berikan separuhnya, 2/4, setengah sama dengan 50%. Jelas ya, angka 50% ini ya. Halo? Saya pelan-pelan jadi biar bisa dipahami dengan itu. Jelas ya, rekan-rekan, Bapak Ibu, 50% dari mana? Halo? Baik, lanjut. Nah ini dia, perhatikan. Dari 4 transaksi di sini, maka perhatikan dalam pembuatan assumption rule-nya menggunakan a priori, ini dia tahapannya, perhatikan seperti ini. Yang pertama, ada namanya C1. C1 adalah kandidat one atom set atau kandidat 1 atom set. Perhatikan, tadi dalam algoritmanya perhatikan di sini, langsung generate kandidat, buat kandidatnya. Ini masuk dari kalimat yang pertama ini. Maka kita buat kandidatnya yang pertama, kandidat 1 atom set. Perhatikan, dari 4 transaksi di sini, nah, ini biar nggak bingung, saya taruh di mana dulu ya. Bentar, biar nggak bingung ya. Saya taruh di bawah aja lah. Ya, kebanyakan. Oke, mau nampilkan yang rule ini ya, perhatikan. Dari 4 transaksi ini perhatikan, ternyata dari Apple, Cook, DVD sampai X ini, itu dipetakan hanya berisi 5 item. Jelas perhatikan, Apple, Bridge, sama Cook, DVD dari mana Pak? Ini dari sini. Dari item-item yang ada di 4 transaksi di sini. Nah, ini namanya kandidat 1 atom set. Karena kandidat 1 atom set, maka perhatikan setiap atom set hanya berisi 1 item. Apple sendiri, Bridge sendiri, sampai X. Nah, support ini apa? Perhatikan, support adalah frekuensi tadi kemunculan transaksi yang berisi atom set itu. Jadi frekuensi transaksi yang berisi Apple ada berapa? Ada 2. Cek dulu, perhatikan di sini. Mana yang berisi Apple? Transaksi yang pertama dan transaksi yang ketiga. Betul ya? Maka ada 2 di sini. Bread, roti. Kenapa ada 3? Cek, hitung transaksi yang berisi bread atau roti. Pastikan ada 3. Transaksi yang kedua, transaksi yang ketiga, dan keempat. Berarti ada 3. Sampai sini perhatikan rekan-rekan, mau dipahami dulu C1 atom setnya dan supportnya. Supportnya adalah total transaksi yang berisi atom set Apple, ini breadnya sampai X-nya. Sebentar, bisa dipahami? Halo, mohon konfirmasinya. Lanjut Pak. Oke, jelas ya? Baik, nah tadi di atas perhatikan sudah kita definisikan nilai minimum supportnya itu 2. Artinya harus muncul minimal di 2 transaksi. Yang bagus yang muncul di 4-4-nya, cuma beberapa peneliti memang itu berbeda dari separuh dulu. Nah, perhatikan dari kandidat ini, tahapan berikutnya akan dibuat namanya frequent one atom set atau frequent 1 atom set. Artinya apa? Akan diambil suatu atom set yang nilainya tadi memenuhi dari nilai minimum supportnya. Nilainya berapa sekarang? 2. Perhatikan 2 dari sini. Maka perhatikan di sini. Atom set yang nilainya di bawah 2 yang mana? Halo, ayo diskusi di sini. Yang mana? Halo. Yang jumlah transaksinya di bawah 2. Yang mana? Halo. Yang DVD Pak. DVD ya. Karena 1 kan. Maka DVD dieliminasi, perhatikan. Sehingga perhatikan pada frekuensi 1 atom set ini itu nggak ada DVD. Karena sudah dieliminasi. Perhatikan, itu maksud dari yang ini. Tadi algoritmanya ini dia. Kandidat elimination. Hitung supportnya, kalau dia di bawah supportnya dieliminasi. Maksud dari kalimat ini. Jelas rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya. Halo? Jelas ya. Nah inilah frekuensi 1 atom set. Jadi ini masih kandidat 1 atom set, setelah difilter, maka menjadi frekuensi atom set. Nah, dari frekuensi 1 atom set ini, maka perhatikan supportnya dicek sudah memenuhi dari minimum supportnya, artinya di atas lebih dari atau sama dengan 2.
Sehingga perhatikan di sini, maka kita akan kembangkan menjadi C2, yaitu kandidat 2 atom set atau kandidat 2 atom set. Tadi kita main kombinasi, perhatikan. Tadi di grafik yang tadi kan di gambar yang tadi di sini perhatikan, Anda kalau masih ingat ada A, B, C, D, ini satu atom. Sekarang menjadi A, B, A, C, 2 atom. Nah, perhatikan pada contoh ilustrasi di sini perhatikan, ini nggak pakai gambar yang tadi, tree yang tadi di atas, langsung dibuat seperti ini perhatikan. Apple dengan bread, ini 2 atom. Apple dengan Coke, apple dengan egg ini, main kombinasi, gitu ya. Terus bread dengan Coke, kemudian bread dengan egg, gitu ya. Kemudian apa lagi? Coke dengan egg. Nah, dari ini namanya kandidat 2 atom set, C2. Dan sini perhatikan sama nih, hitung supportnya, kemunculannya. Kita cek bareng-bareng. Transaksi yang bersih apple dan bread ada 1, kita cek di atas ini. Apple sama bread. Transaksi yang ketiga saja. Betul ya? Maka ada 1 di sini. Transaksi yang bersih apple sama Coke ada 2, kita cek di atas. Yang bersih apple sama Coke. Transaksi yang pertama, transaksi yang ketiga ya, apple dan Coke. Jadi makanya 2 transaksi yang 1 dan ketiga. Sampai yang terakhir. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, sini perhatikan atom set ini perhatikan, kita juga sama nih, akan difilter gitu ya. Cek tadi, berapa nilai supportnya? Tadi 2. Maka atom set yang nilainya di bawah 2 itu dieliminasi. Perhatikan. Di sini perhatikan, apple bread-nya 1, maka ini yang apple dan bread itu dihapus. Sehingga di sini pada frekuen 2 atom set itu nggak ada apple bread dan juga nggak ada apple sama egg. Ini namanya perhatikan dari C2 menjadi F2 atau frekuen 2 atom set. Ini berarti frekuen yang sudah memenuhi dari tadi minimum support di atas atau sama dengan 2. Sampai F2 ini perhatikan rekan-rekan bisa dipahami? Halo? Halo, bisa dipahami rekan-rekan? Mohon konfirmasinya. Bisa, Pak. Nah, baik. Jadi F2 ini perhatikan dikembangkan lagi menjadi namanya C3. Kan dia 3 atom set. Pokoknya kalau masih memenuhi dari nilai minimum supportnya, maka kembangkan ke tahapan berikutnya. Sekarang buat C3. Nah, harusnya perhatikan di dalam penjabaran harusnya ada apple, Coke, sama bread ya. Harusnya ada apple, Coke, sama egg ya. Cuma mohon maaf, di sini perhatikan dalam bukunya langsung dituliskan atom set yang nilainya memenuhi minimum support saja. Mohon maaf, ini harusnya C3 ini sama dengan F3 sebetulnya. Itu ya, harusnya Anda tuliskan apple, Coke, sama bread, apple, Coke, sama egg, dan seterusnya. Nah, perhatikan dari C3 ini, yang bersih 3 atom, itu langsung 2. Kenapa? Karena kemunculan atom set yang bersih bread, Coke, sama egg, itu ada 2 transaksi. Cek di sini ya, bread, Coke, sama egg. Ini dia. Transaksi yang kedua, dan transaksi yang ketiga. Betul ya? Maka berisi 2 transaksi. Nah, karena hanya berisi 1 record di sini, maka C3 ini langsung otomatis menjadi F3. Atau frekuen 3 atom set, 3 atom set. Nah, karena 2 kan sudah memenuhi support ya, maka langsung menjadi F3. Nah, perhatikan. Inilah a priori, perhatikan. Kalau membuat codingnya silahkan boleh. Gitu ya. Nanti akan coba saya jelaskan dalam Java coding. Nah, dari atom set ini perhatikan. Yang diambil yang mana Pak? Ini kan ada F1, F2, F3. Maka yang diambil adalah yang paling terakhir. Artinya F3. Artinya, rule yang kita akan bangun itu berdasarkan dari frekuen 3 atom set. Nah, bagaimana membangun rule-nya? Ini dia, perhatikan. Sekarang atom setnya berisi bread, Coke, sama egg. Maka perhatikan, dari 3 atom ini, perhatikan, untuk membangun rule-nya itu ada rumusnya, perhatikan. Ini dia. Ini dia. Membangun rule-nya itu perhatikan rumusnya adalah 2 pangkat K min 2. Maaf. 2 pangkat K nih. Kenapa nih 3? Karena di sini berisi 3 item. Maka perhatikan rule yang terbentuk adalah 2 pangkat 3 min 2. 2 pangkat 3 itu 8. 8 min itu 6. Artinya akan dari 3 item pasti akan terbentuk 6 rule. Tolong perhatikan. Dari 3 item yang tadi dihasilkan dari F3 ini akan terbentuk 6 rule. Dengan kombinasi yang perhatikan seperti ini. Rumusnya perhatikan 2 pangkat K. K adalah total atomnya pada satu atom set yang terakhir. Pada frekuen yang terakhir. Min 2. Perhatikan. Jadi perhatikan, tadi kan ada berisi bread, Coke, sama egg ya. Jadi dia ini kombinasi atomnya. Bread, Coke, sama egg. Atau bread. X-nya sekarang ini adalah Coke sama egg. Atau bread dengan egg gitu ya. Sampai sini.
Ini kombinasi item. Ada 3 rubah aja. Sebentar rekan-rekan, untuk membuat seperti ini ada bayangan ya, bisa ya. Ini dibuat, perhatikan, dari frekuen 3 item setnya. Kita ambil yang terakhir, itu kuncinya. Sebentar, sama sini dulu, sebentar, pelan-pelan. Bisa dipahami nggak ini? Silakan. Halo, mohon konfirmasinya. Jadi kalau dari 3 item ini, maka dibuat kombinasinya, misal breed-nya jadi X, maka Y-nya berarti cook sama X. Ketika X-nya adalah breed sama cook, maka berarti Y-nya adalah X saja. Nah ini, dirubah dipetakan menjadi seperti ini. Jadi 6 item kan? Maaf, jadi 6 rule, maaf. Rule pertama, rule kedua, sampai rule yang kedua. Halo, rekan, bisa dipahami bangun rule-nya sampai sini? Halo? Mohon konfirmasinya. Jadi dalam a priori, setelah kita tadi membangun frekuen item setnya, maka kita buat rule yang inilah rule seperti ini. Diambil dari item set yang terakhir. Terus ini sebentar, bisa dipahami? Halo, rekan? Mohon konfirmasinya. Halo? Pak, mohon Ya. maaf. Itu Silakan. yang duanya rumus atau dari yang support? Yang mana, maaf? Halo? Yang 2 pangkat ya. 2 pangkat 3, maaf. 2 pangkat, ini pangkat ya, maaf ya, ini pangkat. Kenapa ya, 2 pangkat 3 ini? Yang duanya dapat dari rumus atau dari yang support di atas itu, Pak? Oh, jadi gini, rumusnya perhatikan, ini dari rumus di buku Hongbodu ya, di buku dari apa nih? Data Mining Technique and Application, ini bukunya, gitu ya, saya pakai buat pengajar. Itu memang dijelaskan rumusnya 2 pangkat, jumlah itemnya min 2. 2 itu memang rumusnya seperti itu. Itu ya. 3-nya adalah dari total itemnya, min 2. Itu ya, Aklis ya, maaf. Iya, makasih, Pak. Nah, perhatikan dari rule ini, tadi sudah dipetakan, perhatikan breed cook sama egg gitu ya. Sekarang dikembangkan jadi breednya jadi X-nya saja, Y-nya cook sama egg, sekarang breed sama egg gitu. Ini tolong dikembangkan rule-nya nantinya. Gitu ya. Dirubah kombinasinya maksudnya. Rubah apanya, Pak? Ya X-nya sekarang perhatikan gini. Breed sama cook, ini adalah X, Y-nya sekarang egg. Sekarang X-nya adalah breed saja, maka Y-nya adalah cook sama egg gitu. Itu boleh. Sekarang breed sama egg jadi X, Y-nya adalah cook-nya saja. Sekarang cook-nya saja menjadi X, Y-nya adalah breed sama egg gitu. Dirubah-rubah, geser. Membuat ini bisa ya, rekan-rekan ya. Bingung nggak buat seperti ini? Halo? Halo? Itu yang X sama Y-nya sesuai sama yang di atas ya, Pak? Yang di atas, yang mana? Maaf. Yang tadi, yang tabel yang di atas itu. Ya, yang dari sini. Nah, F3-nya. Dari F3-nya. oh, Ambil yang frekuensi yang terakhir, yang F3. Kalau ada F4, ambil F4-nya. Gitu. Dari sini. Jadi kalau ada banyak frekuensi item set, ambil frekuensi yang paling terakhir. Itu dalam bukunya aturannya. Maka kan ini bisa 3 item ya. Maka tadi berisi 2 pangkat 3, min 2. Berarti ada 6 rule tadi. Breed X-nya. Jika orang membeli roti, makanya berarti juga orang membeli soda dan telur gitu. Jika orang membeli bread sama cook, maka jadinya berarti membeli egg-nya saja. Kayak gitu, dikombinasi diubah-ubah. Sampai 6 rule seperti ini. Jelas ya rekan-rekan ya? Bingung nggak? Maaf. Halo? Kalau bingung ditanyakan gimana ya? itu nggak boleh sama ya, Pak ya? Ya, nggak boleh sama. Kalau sama berarti ya dengan 1 rule berarti. Harus berbeda. Gitu Oh, ya? iya. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Chef Vivin, biasanya Chef Vivin nanya nih. Halo Chef Vivin. Halo. Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, baik, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan dari 6 rule ini itu ya. Itu nanti akan diukur support confidence-nya. Nah, untuk mengukur ini perhatikan, saya akan lompat ke atas. Nah, ini dia. Ini memang langsung ya. Bentar, biar nggak bingung coba saya coba ini dulu. Mohon lihat rule yang pertama dulu, perhatikan. Intinya perhatikan seperti ini. Intinya setiap rule itu akan dihitung support confidence-nya. Perhatikan, saya ulang. Setiap rule yang tadi dihasilkan di sini, maaf, rule di sini nanti akan dihitung
supportnya berapa, confidence-nya berapa. Confidence. Semuanya akan dihitung, support confidence-nya. Itu ya, perhatikan. Ini akan dihitung. Nah, bagaimana menghitungnya? Saya sudah hitung, saya taruh di awal di sini. Perhatikan. Ini dia perhatikan. Kita hitung bareng-bareng sekarang ya. Mohon fokus ke baris pertama dulu. Yang lain dia pengen dulu, biar bingung. Dari rule yang pertama perhatikan, ketika orang membeli roti dan soda, itu X-nya, maka juga orang membeli telur. Gitu ya. Maka perhatikan supportnya 2/4. Bapak, supportnya 2/4 dari mana Pak? Perhatikan, kita hitung tadi. Support perhatikan adalah total transaksi yang berisi X dan Y. Ini adalah X-nya, perhatikan rekan. Ini adalah Y-nya. Maka hitung transaksi sekarang yang berisi breadcook sama X sekaligus. Breadcook sama X ada di baris kedua. Maaf, transaksi kedua. Dan baris ketiga, transaksi ketiga. Maka ada 2. Betul ya? Dibagi dengan tadi harga mutlak T. Dibagi dengan total transaksi itu 4. Maka 2/4. Maka ini adalah 0,5. Sampai sini jelas difahami rekan-rekan? Dari rule yang pertama ini. Halo? Halo? Mohon konfirmasinya rekan-rekan kalau sudah paham. Jadi saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ulangi, Pak. Itu empatnya dari mana itu, Pak? Ini karena ada 4 transaksi. Total transaksinya ada 4 kan? 4 record kan? Keseluruhan kan? Di atas ini. Iya, Pak, ya. Nah, itu. Perhatikan rumus ini, perhatikan. Itu sebetulnya di slide yang tadi ini. Maaf, saya agak mundur ke belakang, biar paham. Bentar. Nah ini. Support perhatikan, total transaksi yang berisi milk sama diaper itu X-nya dan Y-nya. Dan bir-nya dibagi dengan T. Total transaksinya. Rumus yang ini. Confidence-nya rumus yang ini. Total transaksi yang berisi X dan Y, milk sama diaper sama bir, dibagi dengan total transaksi yang dibagi dengan total transaksi yang berisi X-nya saja. Milk sama diaper kan X di sini. Ini dipakai sekarang masuk ini. Jelas sekarang kan ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik. Sekarang saya kembali ke penjabaran yang tadi. Sudah. Nah, fokus ke baris pertama dulu, rekan-rekan semuanya. Jadi sepertinya perhatikan tadi 2/4. 2 adalah total transaksi yang berisi breadcook sama X. Breadcook sama kita cek di baris kedua, breadcook sama X, dan baris ketiga, breadcook sama X. Jadi 2 transaksi. Totalnya ada 4 transaksi, maka 2/4. Artinya 0,5. 50%. Nah, perhatikan confidence-nya adalah sekarang sama total transaksi yang berisi X dan Y, breadcook sama X, tadi ini juga 2, maka ini 2 di sini. Nah, sekarang dibagi dengan total transaksi yang hanya berisi X-nya saja. X-nya apa sekarang? Bread sama cook kan? Maka hitung transaksi yang berisi bread sama cook. Itu di baris kedua dan baris ketiga, betul ya? Maka 2/2. Maka ada 2 transaksi. Maka confidence-nya perhatikan 2/2. Tambah 1, artinya ini sama dengan 100%. Sampai sini confidence bisa dipahami nggak? Lalu dibagi X-nya. Paham, Pak, paham. Nah, pengukuran yang terbaru ada namanya lift, perhatikan. Lift, perhatikan, itu ada di sini, sebentar penjabarannya. Ini. Lift, perhatikan, rumusnya adalah total atau nilai dari confidence yang berisi tadi X maka Y dibagi dengan support dari Y. Perhatikan, confidence adalah nilai confidence-nya dibagi support Y-nya saja. Perhatikan, itu adalah penjabaran dari lift. Perhatikan, kalau nilai lift-nya 1, maka perhatikan maknanya adalah maka antara item X dan Y itu saling independen. Ingat, independen artinya dia berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Jadi nggak mungkin muncul berbarengan. Yang kedua, perhatikan, jika nilai lift-nya lebih dari 1, perhatikan, maka berarti hubungannya positif. Ini yang kita harapkan. Artinya apa? Di mana X dan Y ini lebih sering muncul bersamaan. Perhatikan. Jadi, jika nilai lift-nya itu di atas 1, maka berarti X dan Y itu lebih sering muncul secara bersamaan. Sebaliknya, jika nilai lift-nya itu di bawah 1, maka hubungannya negatif. Artinya apa? Ketika muncul item X,
itu pasti tidak akan muncul item Y. Perhatikan, jadi bertolak belakang. Soalnya ya, kalau lift itu di bawah 1, maka berarti ketika muncul item X, maka tidak akan muncul item Y. Ataupun sebaliknya. Itu lift. Jadi lift itu jadi penentu seperti ini. Jadi penentu dalam pengukuran rule-nya. Sehingga perhatikan di sini, saya kembali ke yang tadi di atas. Nah nih, maka perhatikan langsung aja ya, biar cepat ya. Lift tadi perhatikan adalah nilai confidence-nya, rule yang tadi ini, dibagi dengan support yang Y-nya. Perhatikan, tadi kan Bridge sama Cook ada X, Y-nya adalah X. Maka confidence dari X maka Y dibagi dengan support Y-nya, support X-nya. Maka perhatikan di sini, perhatikan dihitung. Confidence-nya berapa? Tadi sini 1, perhatikan. Jadi nilai confidence-nya tadi di sini dipakai di sini sekarang 1. Dibagi dengan support dari X-nya, perhatikan. Tadi support X-nya berapa? Support tadi perhatikan, support adalah total transaksi yang berisi X saja dibagi dengan total transaksi secara keseluruhan. Coba, yang berisi telur berapa? Telur, ayo. Baris kedua dan baris ketiga ya, betul ya? Dan baris keempat. Maka ada 3 record, berarti ada 3. Sedangkan total transaksi ada 4, maka 3/4. Maka berarti 1 dibagi 3/4. Sama dengan 1 kali 4/3. Maka 4/3 artinya 4 bagi 3 berapa? 1,3 ya. Artinya ini positif. Artinya apa? Berarti hubungan keterkaitan kemunculan item X dan Y. Jadi kalau ada Bridge sama Cook itu pasti lebih banyak transaksi yang berisi juga berisi telur. Itu maksudnya di sini. Sampai sini sebentar rekan-rekan, ini bisa dipahami? Halo? Halo, rekan-rekan. Mohon konfirmasinya. Lift bisa dipahami? Halo, bisa dipahami sama saya ini untuk lift? Halo, mohon konfirmasinya. Halo. Ya, Pak. Jelas ya? Yang lain? Halo, yang lain? Oke, baik. Jelas ya, kalau pertanyaan langsung tanya aja. Artinya perhatikan nanti, mohon yang perlu dipahami adalah setiap rule yang dibuat harus diukur supportnya, confidence-nya, dan lift-nya. Itu dari materi ini. Jadi perhatikan, ini juga rule yang berikutnya, ini nanti diukur supportnya, confidence-nya. Rule yang ketiga diukur, ini sudah jadi. Caranya sama dengan cara yang pertama. Perhatikan, jadi perhatikan, cara menghitung support dan confidence sampai lift ini, mohon Anda terapkan ke rule yang berikutnya ataupun yang lainnya. Gitu ya. Nah, sini perhatikan, lihat kalimat yang di sini. Begini ya. Misal pada riset kita sudah menstatementkan, sudah mendefinisikan pokoknya rule yang kita akan ambil adalah nilai minimum supportnya 50%. Ini dari kita, dari kasus kita. Dan nilai minimum confidence ya 70%. Perhatikan. Maka berarti rule yang memenuhi nilai ini itu yang mana? Halo? Yang mana? Maka rule yang memenuhi nilai support dan confidence yang ini, berarti rule yang mana? Halo? Bisa dipahami? Coba. Nilai supportnya 50%, perhatikan. Nilai supportnya, perhatikan ini sama semua, 0,5. Berarti ini 50%. Betul nggak? Halo, rekan-rekan? Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa dipahami? Halo, rekan-rekan? Halo? Belum, Pak. Pak, itu yang nilai minimum 50%-nya yang 0,5, Pak. Ya. Yeah. Oh. Ini kan support, berarti gini, support ini sama dengan nilai ini support gitu. Jadi gini, ini kan ada banyak rule, perhatikan. Ini ada 6 rule ya. Rule pertama ini rule kedua, ya mah. Rule kedua, rule ketiga, sampai rule yang ke-6. Nah, itu tidak semua rule kita pakai. Makanya kita buat sebuah pengaturan. Kita akan mengambil rule dengan nilai yang memenuhi nilai minimum support dan memenuhi minimum confidence. Nah, pada kasus ini, kita tentukan sekarang minimum supportnya 50%. Gitu ya.
Pak, sebaiknya berapa? Tidak ada acuan yang baku ya. Sebaiknya yang tinggi yang bagus sih. Misal 60% itu berarti bagus. 70% itu juga bagus, gitu ya. Nah, ini pada contoh ini 50% supportnya. Dan confidence-nya perhatikan, itu minimumnya 70%. Yang bagus berapa? Yang bagus 100%. Artinya semua itu muncul terjadi. Nah, ini kita ambil yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek, kita ambil 70%. Kalau 60, boleh nggak Pak? Biasanya beberapa penelitian dia confidence-nya di atas 70 biasanya sih, di beberapa riset ya. Nah, perhatikan. Jadi dari supportnya ini kan 5% memenuhi semua. Coba sekarang, confidence-nya yang nilainya di atas atau sama dengan 70% berarti yang mana? Lalu, rule yang mana? Dari 6 rule ini. Rule yang? Lalu, ada yang tahu jawabannya? Saya note buat keaktifan. Buat nilai keaktifan maksudnya. Jadi, rule mana yang dipakai? Lalu, rule yang? Ke 1 sama ke 5, Pak. Oke, baik. Yang jawab siapa, maaf, namanya? Saya note dulu. Aklis, Pak. Aklis, baik. Aklis, baik ya. Betul sekali. Jadi, ini sebenarnya udah jawabannya di sini sebetulnya. Jadi gini, ini saya note buat keaktifan, nggak apa. Perhatikan, ini kan confidence 1, artinya 100%. Ini memenuhi. Kenapa dia di atas 70%? Confidence yang kedua, ini 67%. Ini di atas 70 nggak 67%? Lalu semuanya. Ini berarti di bawahnya, betul nggak? Lalu, rekan-rekan, memahami nggak? Iya, Pak. Ya, maka ini tidak dipakai. Karena nilai confidence-nya di bawah 7%. Sama dengan rule yang ini. Sama. Nah, rule yang keempat, ini 1. Berarti ini dipakai nih, rule ini. Nah, gitu. Artinya apa? Berarti dari 6 rule ini, kita hanya menggunakan 2 rule yang nilai confidence-nya di atas 70%. Artinya apa? Oh, nanti berarti kita bisa menggunakan 2 alternatif. Yang pertama misal, breed sama cook, itu stoknya harus sama jumlahnya dengan stok telur. Yang kedua perhatikan, penempatan rak dari breed sama cook diletakkan berjauhan dengan rak telur. Atau opsi yang kedua adalah, cook sama egg itu diletakkan berjauhan raknya dengan rotinya. Sampai sini rekan bisa dipahami makna dari rule ini? Halo? Halo, rekan bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Halo? Mohon konfirmasinya. Halo? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Baik. Baik. Nah, jadi nanti rekan-rekan perhatikan dalam proyek latihannya perhatikan sebetulnya rekan boleh menggunakan dataset dari thread public boleh, ataupun dari perusahaan Anda. Sebenarnya tugasnya itu adalah rekan-rekan kalau lihat di learning itu mencari dataset yang transaksi barang. Anda buat sebetulnya buat seperti ini. Itu transaksinya secara mandiri nanti setiap individu tentukan berapa nilai yang supportnya. Bebas Anda kreasi misal. Samakan. Jadi yang dipakai bisa 5% ya. Kalau ada 10 transaksi biasanya 5 berarti separuhnya. Kalau ada 20 berarti 10 nilai supportnya. Gitu ya. Confidence-nya silakan terserah Anda nantinya gitu. Nanti perhatikan Anda buat C1-nya. Lalu ada cek yang nilainya di bawah support Anda eliminasi, maka buat F1. Terus buat C2, kali 2 item set, dipetakan 2 item. Hitung supportnya kemunculan transaksinya. Terus kalau yang kemudian di bawah dari support eliminasi jadi F2 sampai frekuensi yang terakhir. Tugas itu sebelum rekan-rekan dari learning yang saya tuliskan di kemarin gitu. Tugasnya bisa dipahami, halo rekan-rekan? Halo? Halo? Halo rekan-rekan? Ada pertanyaan sampai April ini? Ini adalah transaksi ya, nanti akan saya jelaskan satu step lagi, sedikit lagi tentang data dari yang bukan transaksi. Sebentar, untuk yang transaksi ini, bisa dipahami nggak silakan tentang a priori? Lalu, artinya, rule itu dibangun dari pembuatan a priori ini, tapi diambil frekuensi yang terakhir. Ketika sudah ada setnya, maka Anda buat rule-nya, dimainkan kombinasinya. Ini seperti tadi ini, di sini. Dibuat. Nah, setelah dibuat rule-nya, Anda hitung support confidence-nya. Dan tadi lift ya, maaf ya, tadi ada lift sebetulnya. Nah, kalau sudah nanti
Anda ambil rule-nya, pilih rule-nya yang nilainya memenuhi nilai dari minimum support dan juga nilai dari memenuhi minimum confidence. Itu aja sih. Bisa dipahami tugas darinya, rekan-rekan? Yang mungkin punya warung di rumah, silakan belajar menambah data dari transaksi jual beli barang di rumahnya yang jual sembako misal. Yang jual sayuran bapak ibu juga dipetakan penambangan datanya. Nanti saya akan bermanfaat sebetulnya. Lalu rekan-rekan bisa dipahami? Baik, Pak. Baik. Ini belajar menambahkan data dengan keadaan sekitar Anda gitu ya. Nah, terus lanjut ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana penerapan dari assumption rule pada data yang bukan transaksi? Ini dia sekarang. Yaitu pada data kuantitatif. Nah, ini perhatikan, mohon dipahami. Saya akan jelaskan di sini. Nah, pada kasus di sini perhatikan. Lihat tabel yang A dulu. Nah, tabel A ini perhatikan ada atribut, ada record ID, ada umur, ada gender, jenis kelamin, ada nomor of mobile use, jumlah handphone yang digunakan. Perhatikan, orang pertama umurnya 25 tahun, dia laki-laki, dia punya handphone. Orang kedua umurnya 23 tahun, dia perempuan, dia punya handphone. Sampai orang yang kelima, dia umurnya 30 tahun, dia perempuan punya 2 handphone. Nah, sebentar, tabel A bisa dipahami? Halo rekan-rekan? Halo, bisa dipahami? Halo, mana konfirmasinya? Tabel A bisa dipahami nggak? Halo, rekan-rekan? Bisa, Pak. Ya. Baik, dari tabel A ini kemudian untuk ditambang menggunakan pendekatan assumption rule, maka perlu ditransformasi dirubah menjadi tabel B. Perhatikan. Yang pertama perhatikan umur kita buat skalanya dari 20 sampai 29. Yang kedua umurnya kita buat skala 30-39. Mungkin pertimbangannya kalau umur 29 kan masih relatif muda ya. Ini 39 berarti yang sudah berkeluarga gitu. Gender pasti ada 2, female dan male. Nah, nomor handphone yang digunakan ada 0 sampai 1. Bayangkan 0 sampai 1 orang-orang kan. Atau mungkin 2 gitu ya. Nah, ini dipetakan. Sekarang perhatikan. Record pertama. Kenapa ini 1? Perhatikan. Ayo. Orang pertama, record pertama umurnya berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun kira-kira masuk dalam age yang 20-29 atau 30 sampai 39. Masuk yang kondisi yang mana? Lalu masuk yang 20-29. Terus sekali. Karena masuk dalam kondisi 20-29, maka flag-nya 1. Flag tandanya 1. Berarti ini 0. 1 itu true, 0 itu false. Jelas ya, rekan-rekan ya? Halo? 1 itu Iya, flag. Pak. Ya. Terus, dia male atau female? Record pertama. Halo? Mel. Male kan? Maka di gender male ini dia flag-nya 1. Ini berarti female-nya 0. Nah, gitu. Flag aja. Jumlah handphonenya berapa yang dipunyai? Halo, ada? 1. Berarti nomor of mobile use 0 sampai 1. Berarti ini flag-nya 1. Dia berarti 0. Yang 2. Jelas ya? Satu ini jelas? Bisa dipahami? Halo? Jelas, Pak. Ya. Ini berlaku sampai record yang kelima. Kita cek ya. Record kelima umurnya 30 tahun. Berarti dia masuk dalam age 30-39 kan? Berarti 1. Dia female. Maka gendernya female yang 1 flag-nya. Ini 0. Handphonenya 2. Maka berarti nomor of mobile use-nya 0 sampai 1 berarti 0. Jadi yang 1 di sini. Jelas ya? Nah, dari sini perhatikan. Setelah kita membuat tabel B, itu ditransformasikan menjadi tabel C. Maaf, ini tabel C yang bawah. Maknanya gimana Pak? Jadi gini. Di tabel yang tadi yang pertama, perhatikan. Saya lompat dulu ke sini. Nah, ini satu record berisi banyak item. Jelas nggak rekan-rekan? Halo? Halo rekan-rekan, bisa dipahami? Transaksi di record. Ya, Pak. Nah, satu record berisi banyak item ya di setiap transaksi. Nah, pola ini perhatikan, kita akan terapkan dalam data yang tadi, yang barusan. Data kualitatif. Jika seperti ini dia. Record pertama perhatikan seperti ini. Ini adalah item age-nya. Gitu. Age-nya 20-29. Kenapa? Karena flag satunya S29. Ini jadi item yang pertama. Gendernya male. Terus nomor mobile use-nya ini. Inilah item pertama.
atom kedua, atom ketiga. Baris kedua juga sama nih. Dia H-nya 29, berarti ini atomnya. Ini gendernya female. Ini juga sama. Nah, inilah namanya penjabaran pemetaan data kualitatif yang bukan barang, tapi kita bisa buat dalam Azure. Cuma buat seperti dulu perubahannya tabelnya. Habis ini ada pertanyaan, silakan rekan. Sebentar, laporan dulu biar bisa dipahami. Halo? Ini tabel C sebetulnya, itu nggak kelihatan C-nya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, baik, sekarang dari sini konsolnya perhatikan, saya akan lompat dulu di sini. Nah, ini dia. Dalam atribut kualitatif perhatikan nanti ada namanya atribut kategorial, ada namanya atribut kuantitatif. Perhatikan. Apa itu atribut kategorial? Namanya kategori ya, kalau nggak A ya B. Berarti misal atribut gender itu kategorial. Nah, ini dia perhatikan. Kalau atributnya kategorial, misalnya jenis kelamin, nanti ada nilainya bisa A1, bisa nilai A yang kedua dan seterusnya. Maka perhatikan dituliskan dengan siku A, A yang ke I. A perhatikan adalah nama atributnya yaitu gender. A yang ke I adalah value-nya atau nilai dari gendernya, itu female. Bisa male, bisa female. Ini namanya atribut kategorial. Sedangkan kalau atribut kuantitatif, itu atribut yang isinya itu berupa angka, perhatikan. Maka nanti dibuat range, perhatikan. Range dibagi dalam beberapa partisi, perhatikan. Nanti dituliskan dengan namanya siku B, L, U, perhatikan. B adalah nama atributnya, tadi misal tadi jumlah handphone yang digunakan, atau tadi misal age ya, umur. L adalah lower, artinya apa? Nilai yang batas paling kecil, umur yang paling kecil, gitu ya. U adalah upper, nilai tadi umur yang paling besar, atau nilai angka yang paling besar. Yang perhatikan value ini, itu diterapkan tadi menjadi tadi ini, dia age, B-nya itu age, L-nya itu adalah batas minimumnya. Jadi ini contohnya umur ya, U-nya adalah upper yang paling besar. Ini maksudnya di sini. Samsung bisa dipahami rekan? Halo? Bisa ya? Halo? Bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, perhatikan. Nah, tabel ini perhatikan sebetulnya itu sama dengan yang di sini penjabarannya. Cuma ini lebih sedikit ada pengembangan. Jadi perhatikan. Tabel yang ini, record ID, age, gender, number of mobile use itu sama dengan ini. Sama. Ya. Cuma sekarang di sini kondisinya partisi dari umurnya, pembuatan skala umurnya itu dibagi 5 kondisi. 20, 24. Ini per 4 tahun ya. Tadi kalau ini kan per 9 tahun ya. Ini per 9 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ini per 4 tahun di sini 2024, 2029 sampai 2039. Nah, terus ada namanya sekarang perhatikan sama nih. Artinya sekarang tadi nih umur yang dari 20 dan 24 ini ya. Umur dari yang 20 sampai 24. Berapa supportnya? Hitung record yang berisi kondisi ini. Kita cek sekarang. Kenapa satu? Yang umurnya di antara 20 sampai 24 itu di baris ke umur ke baris kedua. Ini 23. Betul ya? Maka berarti satu record. Yang lain kan tidak memenuhi kondisi ini. Umur yang 25-29. Coba yang di antara 25 sampai 29 tahun. Itu baris ke-1, baris ke-3. Maka ada 2. Terus gendernya male. Coba hitung yang recordnya gendernya male. Yang laki-laki. Baris ke-3 maka 2. Sebentar, tapi ini ini masih kandidat C1, kandidat one atom set. Ini atom umur, gendernya, number of mobile use-nya, sampai age yang tadi ini. Sebentar, nanti kan tabel ini bisa dipahami kan? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, karena masih kandidat, sekarang dikembangkan menjadi frekuen, atau F1 di sini, frekuen one atom set. Sama nih, kandidat yang supportnya di bawah tadi 2, ini masih munculnya 2 minimal, perhatikan. Maka berarti itu dieliminasi. Yang perhatikan umur yang 20-24 di sini nggak ada, karena ini 1. Dia masih 2 dalam supportnya. Maka berarti dieliminasi. Kandidat yang S-nya 30-34 sini nggak ada, karena ini 1 ya, maka dieliminasi. Inilah hasil namanya frekuen satu atom set. Yang nilainya minimumnya 2. Nah, dari frekuen satu atom set ini perhatikan dalam penjabaran ini, mohon maaf, langsung dikembangkan menjadi frekuen 2 atom set di sini. Perhatikan ini dia. Age 2009 dengan gender male. Age
2529 dengan number of mobile use 0,1. Ini dikombinasi 2 atom 2 atom. Combine dengan gendernya. Terus dikombinasi. Sampai ini yang tadi kan, ini kombinasi yang potong maaf ya. Kombinasinya 3 atom ini. Age-nya, gendernya sama nomor mobilnya. Ini sudah masuk dalam kombinasi 3 atom. Nah, ternyata perhatikan kemunculannya sudah 2 minimal. Nah, berarti kalau ini perhatikan, diambil yang mana, Pak? Diambil yang paling banyak atomnya, berarti diambil yang 3 record terakhir, karena dia 3 atom. Sehingga perhatikan, rule-nya seperti ini, perhatikan. Ini kan ada 3 atom ya. Maaf, ada 3 record yang berisi 3 atom, maka berarti ada 9 atom. Maka rumusnya perhatikan 2 pangkat 9. Berarti ada 512. Ini berarti ada kemungkinan 500 rule. Ini banyak sekali ya. Ini kalau untuk tugasannya perhatikan, sudah saya sepakati rule-nya minimal 10 saja yang dibangun, gitu ya. Nggak usah buat sampai ratusan, nggak usah. Anda buat kalau banyak ambil 10 saja. Itu ya rekan-rekan ya. Nah, perhatikan sini misal dari S29, maka S29 jika umurnya di antara 25 dan 29 tahun dan gendernya male, perhatikan kita lihat baris yang ini, maka berarti perhatikan dia memiliki handphone 0 sampai 1. Ini rule yang pertama. Ketika dari baris yang ini 20 tahun dan gender memahami nggak membuat rule dari 3 kotak ini? Lalu mohon konfirmasinya, silakan 3 pertanyaan untuk rule-nya. Mohon dipahami dulu rule ini dulu, lalu bisa dipahami dulu, silakan. Mohon pertanyaannya. Ada pertanyaan? Saya nggak paham yang item yang di atas itu, Pak. Yang mana? Silakan. Maaf. Yang tabel kedua tuh, Pak. Yang mana? Silakan. Yuk. Yang B, Pak. Nah, itu ya, itu itemnya itu ngambilnya itu gimana tuh, Pak? Acak, Nah, yang Pak. bawah. Bawahnya. Yang B, Pak. Frequent item. Nah, ya item itu nggak silakan. sebelahnya, Pak. Item yang kanannya. Oh, ini. Yang kirinya, Yang Pak, ini, tuh yang item yang ada no mobile yang use kosong, yang no mobile. Nah, itu ya, kenapa pertanyaannya? Itu ngambilnya dari mana, Pak? Oh, ya tadi nih. Ini sebetulnya sama dengan yang tadi di sini penjabarannya sama kayak ini penjabarannya. Cuma sekarang kondisi umurnya itu ada 4 sekarang. Terus yang kedua juga number of mobile use-nya itu sekarang dipecah ya. Tadi kan ini kalau ini kan 0 sampai 1, maaf. Itu ya. Nah, ini sekarang dipecah jadi 0, 1, 2 gitu. Kebayang nggak maksudnya? Halo? Jadi pembuatan ini S-nya 20, 24 ini dari sini. Ini sudah ada tabel untuk pembagian umurnya. Maka berarti yang pertama berarti H 20, 24. H adalah umurnya, atributnya ini adalah tadi lower, ini upper gitu. Jadi ini diambil sama sebetulnya. Terus sekarang kondisi umurnya berbeda gitu loh. Dan kondisi juga berbeda nomor of mobility. Ini dari sini sebetulnya pembagiannya. Jelas nggak Pak Ledrik, Maaf. Halo? Halo Mas Ledrik? Mohon konfirmasinya. Halo? Oh, ada suaranya ya? Halo Mas Ledrik, halo? Oh, ada suaranya. Jadi atom ini memang dibangun dari tabel ini, dari tabel A ini. Cuma dengan kondisi tadi ya, H-nya dengan kondisi ini, maka 20, 24. Ini atom pertama. H yang kedua, 25, 29. Ini 25, 29. Ini atom kedua. Sampai nomor pembunuhnya. Ini juga ada yang kurang, ini harusnya ada gender female harusnya. Cuma ini nggak harusnya ada harusnya. Jelas Pak Hendrik, maaf. Mohon konfirmasinya. Oh, bening ada suaranya. Halo?
Jaringannya terputus kali Pak. Terputus ya. Oke, silakan. Sambil menunggu Mas Hendrik konfirmasi. Steven, Afris ada pertanyaan? Atau Putri? Pak. Silakan. Maaf, silakan. yang itu yang B. Saya mau tanya yang B itu Pak, tabel yang B. Ya Oke, itu ini, kan yang ada. ini. Ya umur, Silakan. bukan yang di bawahnya Pak. Oh, yang Itu kan ini. ada Ya. 2 gender sama umur itu Pak. Itu kita milih, kan ada 2 Pak. Yang di atas kan 1-1. Nah itu jadi 2 Ya. itu kita milihnya random atau terserah kita Pak? Apa gimana Pak? Nah, sebetulnya konsep ini itu sama dengan yang tadi pembuatan a priori yang tadi sih sebetulnya. Jadi konsep ini saya kembali ke a priori yang ini ya. Ini kan dari 1 dibagi 2 jadi 2 item kan? Betul ya? Sama nih, kombinasinya sama. Intinya dibuatnya harus secara apa ya? Bentar. Saya kembali ke yang tadi ya. Nih. Jadi gini, Steven ya, dari tabel yang ini, yang saya buat lihat konsep ini maaf, itu menjadi yang ini, yang bawah, yang C. Ini tuh A, ini tuh B, ini tuh C. C itu ini C yang bawah. Ini B, B itu yang ini. Nah, dari tabel ini perhatikan, itu dikombinasi, perhatikan. Ini item pertama, H 259. Maka H nggak mungkin dikombinasi dengan H juga kan? Maka H dikombinasi dengan gendernya. Nah, ini Oh, baik Pak. Gitu. Terus ketika H dikombin dengan number of mobile use ya boleh silakan gitu. Intinya dikombinasi ya harus dengan semua item ya. H dengan gender, H dengan nomor of mobile gitu. Itu Steven ya, jelas nggak Pak? Jelas Pak. Terima kasih Tapi dengan Bapak. semua umur. Ya. Baik. Yang lain silakan, Putri ataupun yang lainnya mau bertanya. Reza, Wahyu Giri silakan. Penyanyi silakan. Pak, itu jadi kayak terserah kita ya Pak, frekuensi itemnya. Frekuensi. Begini, dasarnya dari sini, Akhlis maaf. Ketika frekuensi ini kan kandidat ya, kandidat satu atom set. Dari kandidat nanti menjadi frekuensi satu atom set. Kenapa kandidat? Karena ini ada yang dikombinasi. Ini kebetulan menggunakan minimum support itu sama dengan 2. Artinya yang supportnya di bawah 2 itu dieliminasi. Coba cek H 2024. Sini nggak ada kan? Betul nggak? Halo? Ya Pak. Ini dieliminasi. Nah, setelah menjadi ini dibuat untuk menjadi tabel yang ini, tabel yang C ini. Makanya sini ada C, maaf kelihatan. Artinya tabel itu berdasarkan dari sini. Artinya perhatikan ini dikombinasi. Bukan terserah ya, harusnya dikombinasi secara bertahap dengan semua item. Item H dengan gender. Item S dengan nomor mobile use. Itu dikombinasi. H yang 25, S yang 20 itu dikombin dengan semua gender dan semua nomor use. Itu ahli jelas nggak Pak? Dikombinasi. Iya jelas Pak. Jelas ya? Maaf ya. Jelas nggak? Maaf. Jelas Iya, Pak. Ahlis masih bingung? Maaf. Halo? Hilang Pak gambarnya. Oh, gambarnya hilang. Masih kelihatan gambarnya? Ada Pak. Udah ya? Baik. Sudah Pak. Ya. Artinya apa? Ringkasnya konsep a priori ini itu tidak hanya diterapkan dalam suatu data teraksi, tapi bisa diterapkan pada data yang bukan teraksi. Artinya kalau Anda misalnya pengen menambang data untuk data mahasiswa, data pegawai itu bisa, gitu ya, untuk melihat keterkaitan dari kemunculan dari itemnya. Penelitian yang pernah saya baca adalah pernah digunakan konsep a priori ini untuk bencana alam. Ketika ada itemnya itu ketika hujan lebat, ketika ada misalnya ketika hujan lebat, biasanya itu nanti akan ada muncul banjir. Kebayang nggak? Artinya kalau sudah ada hujan lebat, ketika sudah ada banjir, maka biasanya ada longsor. Nah, itu kan suatu kemunculan yang bersamaan ya, walaupun memang bencana bagian dari takdir yang tidak bisa kita prediksi. Kita bisa belajar dari alam untuk melihat keterkaitannya. Oh, kalau ada banjir kita harus siaga nih. Khawatir nanti ada tanah longsor. Ketika ada puting beliung, kita harus siaga takutnya nanti ada banjir misalnya sebagainya. Nah, gitu. Kebayang ya? Artinya ini bisa terjadi di semua bidang nanti sebetulnya konsep ini. Jelas rekan-rekan ya? Halo? Sampai sini jelas? Jelas Pak. Baik. Nah, artinya sama nih, dari setiap rule yang nanti dibuat, Anda nanti hitung support confidence-nya, sama nanti hitung lift-nya.
Nah, intinya perhatikan tugas yang nanti kita akan buat, nanti akan saya akumulasi menjadi nilai akhir. Tolong nanti dikerjakan ya. Nanti di nilai akhir Anda tinggal nggak usah bikin UAS lagi. Ini bagian dari UAS sebetulnya yang Anda buat dari ini project jadi assessment ini. Maka saya buat individu. Sebentar, saya tampilkan e-learning-nya ya untuk tugasnya biar ada penjelasan sebentar. Sebentar, saya percepat ya sebentar dari teman karena ada mau masuk shift kerja ya. Kelihatan kurang saya? Halo rekan-rekan, kan? Belum, Pak. Oh, sudah. Oh, baik. Sudah kelihatan ya? Pastikan ya. Sudah, Pak. Ya. Baik, jadi gini, nanti setiap individu mohon dengan sangat mencari dataset, silakan boleh dari dataset publik. Kemarin ada beberapa masih mungkin dari Kaggle. Tahu Kaggle nggak? Atau dari Open Jakarta gitu, boleh silakan. Oke, ya. Pokoknya dataset publik silakan. Kaggle, dulu ini ya, atau dataset lain silakan. Misal Septivin, misal memiliki toko sembako misalnya, atau memiliki Alfamart misal, amin ya. Nanti coba lihat Pak, terputus, Pak. maaf tadi